Selasa petang, sejumlah pejabat negara datang ke Istana Kepresidenan. Ada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil serta wakilnya Surya Chandra. Kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Mereka mengaku dipanggil Presiden, namun tak tahu apa agendanya. Belum tahu, baru di ini. Tapi dipanggil aja Pak, apa tadi? Baru aja, makanya saya kabut. Kabut. Iya. Siapa aja Pak sama Bapak? Masih nggak tahu siapa ya. Saya hanya dipanggil nggak tahu apa itu. Kalau dicalonkan jadi menteri, siap Pak? Wah itu ya belum berpikir ke sana lah ya. Baru di. Tapi nggak ada persiapan apapun Semarang. Nggak ada. Datang aja Pak. Ya, ini baru olahraga langsung lari saya. Mereka datang di saat isu perombakan kabinet kembali santer diperbincangkan publik. Bahkan sudah beredar informasi di publik, pengumuman perombakan dilakukan Rabu 15 Juni 2022. Sehari sebelumnya, pasca rapat koordinasi di Istana Negara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menanggapi perombakan kabinet. Kata Pramono, kepastian waktu perombakan ada di tangan Presiden. Tapi isyaratnya, perombakan perlu karena kabinet saat ini butuh kecepatan kerja. Mau ganti kapan aja terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa. Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden. Ya pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa, Presiden. Karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan ya. Sinyal perombakan beberapa hari belakangan sudah diungkapkan para pengamat politik. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyatakan, publik ingin Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet. Dari hasil survei yang dilakukan Carta Politika pada 25 Mei 2022 hingga 2 Juni 2022, ada 63,1% responden yang setuju Presiden Jokowi merombak kabinetnya. Publik, menurut Yunarto, menyoroti kinerja menteri di sektor ekonomi. Terlalu lamanya isu dan rumor mengenai reshuffle ini terjadi dan malah kemudian menjadi gosip politik. Kalau tidak berujung pada sebuah kepastian, itu malah berbahaya buat stabilitas politik. Yang terlihat sebuah data bahwa ada gap besar antara tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang ada di angka 68% dengan tingkat kepuasan terhadap menteri yang ada di angka 53%. Artinya ada yang salah dari kerja operasional menteri secara sektoral. Bahkan 63% dari publik atau responden menyatakan menginginkan adanya reshuffle. Itu yang menurut Usia Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Joko Widodo hanya tersisa 2 tahun lagi. Perombakan di saat ini untuk menata ulang kinerja pemerintahan Jokowi demi mendapatkan hasil yang berdampak pada kepentingan publik. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Kita ke Istana Negara, di sana ada rekan kami Alfania Rizky yang memantau sinyal perombakan kabinet yang dikabarnya akan dilakukan hari ini. Alfa, kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo punya kebiasaan untuk melakukan reshuffle kabinet pada penanggalan Jawa, terutama di Rabu Pon dan Rabu Pahing, dan hari ini adalah Rabu Pahing. Lalu sinyal ini makin kuat, terutama kemarin ada mantan Panglima TNI yang juga dipanggil ke Istana, yaitu Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto, dan juga ada nama yang sangat santer yaitu Ketua Umum PAN. Lalu apakah siang hari nanti informasinya akan dilakukan reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi, Alfa? Ya, Harjun dan juga saudara, sinyal-sinyal kuat ini sepertinya sudah diperlihatkan oleh Istana, khususnya oleh Presiden Jokowi terkait dengan bongkar pasang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Karena hari ini saja dari informasi yang kami himpun dari berbagai tamu undangan, memang ada beberapa menteri yang sudah menghadiri atau sudah hadir di Istana Negara untuk mengikuti agenda pelantikan. Terbaru ada Menteri atau Mendikbud Nadiem Makarim yang juga sudah hadir di Istana Negara untuk memenuhi undangan dari Presiden. Saya coba perlihatkan sedikit di belakang saya, ini ada mobil dari beberapa menteri yang kemungkinan besar akan turut serta dalam agenda pelantikan yang santer atau rumor di kalangan media bahwa memang akan ada agenda pelantikan pada hari ini. Ini juga didukung dengan pemanggilan tokoh dan menteri dan juga ketua parpol yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sehari sebelumnya, di mana kemarin ada beberapa nama yang kemudian terkonfirmasi hadir menghadiri undangan atau memenuhi undangan dari Presiden. Yang pertama ada
Panglima atau mantan Panglima TNI, ada Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto, kemudian ada Menteri Perdagangan M. Lutfi, ada Menteri ATR Sofyan Jalil, ada Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni, kemudian Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan juga Ketua Umum PAN Zulhas. Kemudian apakah pos menteri yang kemudian akan diisi oleh nama-nama yang sudah dipanggil oleh Presiden, atau justru ini hanya membahas terkait dengan bongkar pasang kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden? Kita harus menantikan bersama pos-pos mana saja yang kemudian akan diisi oleh menteri-menteri baru atau nama-nama baru yang sudah dipilih oleh Presiden. Tetapi kalau dari informasi yang kami dapatkan, bahwa isu ekonomi ini yang paling sedang diperhatikan oleh publik dan juga Presiden. Beberapa waktu lalu Presiden juga sudah sempat menyentil beberapa menteri yang kemudian dirasa kinerjanya kurang. Kemudian isu-isu ekonomi seperti pemulihan ekonomi dan juga kenaikan minyak goreng yang sempat menjadi isu paling panas di awal tahun ini juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Nama Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ini digadang-gadang akan mengisi salah satu pos menteri di bawah bidang ekonomi. Tapi kemudian pos kementeriannya ini masih harus kami konfirmasi, walaupun paling santer informasi yang kami dapatkan, nama Zulkifli Hasan ini akan mengisi pos Menteri Perdagangan, mengingat evaluasi kinerja di Kementerian Perdagangan ini menjadi salah satu yang paling diperhatikan oleh Presiden. Sedangkan nama-nama lain kita nantikan bersama proses agenda pelantikan yang akan dilakukan pada siang ini oleh Presiden dan diikuti oleh Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sedangkan untuk komposisinya sendiri, kalau memang benar Zulkifli Hasan ini masuk ke menteri atau ke Kabinet Indonesia Maju, maka bisa dipastikan bahwa komposisi menteri dari parpol ini akan lebih besar daripada yang profesional. Tetapi hal ini akan menjadi berbalik apabila Presiden kemudian membongkar atau mengurangi salah satu jatah parpol di kementerian, kemudian akan dipindahkan ke profesional sehingga menjadi proporsional antara menteri profesional dan menteri dari partai politik, yaitu 17. Kita nantikan bersama, Herjuno dan juga saudara, agenda pelantikan yang akan dilakukan oleh Presiden pada siang nanti. Baik, menarik untuk dicermati bagaimana perombakan kabinet ini akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang rencananya akan dilakukan oleh Presiden siang hari nanti di Istana Negara. Terima kasih rekan Alfania Rizky dari Istana Negara, Jakarta.